Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami kau anugerahi rahmat demi rahmat. Kami kau sebut sebagai God sent, yang dikirim Tuhan untuk manusia, untuk saya, Anda semua. Bantu kami menyadari anugerah yang begitu besar ini. Mina talenta yang besar ini untuk kembangkan dan menyebar kebaikan bagi orang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini bacaan Injil bicara tentang mina atau tentang talenta, tentang uang yang harus dilipat gandakan, harus diinvestasikan sehingga semakin banyak lalu semakin bisa dibagikan kepada orang lain. Tentu saja ini bukan bersifat hanya materi. Jadi ada 3 aspek penting, itu olahraga, bagian materi, bagian yang kelihatan, ya kita olah sehat badan kita, tapi juga olah batin, ya olah batin itu bagian yang tidak kelihatan, motivasi, karakter, nilai-nilai kehidupan, values, etika, moralitas. Jadi semua hal-hal yang tidak kelihatan, tapi juga adalah olah spiritual, olah rohani, ya. Bagaimana kita menimba kekuatan dari Tuhan, dan kekuatan Tuhan itu kuasa Tuhan yang baik, yang indah, yang mulia, yang berasal dari kita, yang menyerap, mempengaruhi seluruh diri kita. Tentu saja itu sudah ada dalam diri kita semua, sudah ada. Ya, Tuhan kasih itu. Hanya bagaimana itu dikembangkan, diproses, ditumbuhkan, ya, digerakkan, ditantang. Ya, jadi badai itu bisa baik bagi kita kalau kemudian pohon menjadi kuat. Jadi dengan ada banyak badai itu, pohon akarnya menjadi kuat. Semacam itu. Jadi kita melihat ada sesuatu kebijaksanaan, keutamaan-keutamaan yang ilahi, yang kita sebut bagi kita orang Katolik keutamaan teologal, iman, harapan, dan kasih. Dan itu butuh proses, butuh pengujian, butuh jatuh bangun, butuh istilahnya ya exercises, ya, diolah, ya. Kita pacul, kita bongkar, kita lihat semua itu semua. Nah, jadi itu kita harus yakin kita sendiri yang harus mengolah, bukan orang lain. Kita harus berhadapan dengan realitas yang hidup di sekitar kita. Nah, untuk itu maka supaya terjadi suatu proses sinergi antara olah raga, olah mental, dan olah mental psikis, dan olah rohani, itu menjadi satu kesatuan. Ya, tidak bisa hanya orang secara rohani tapi mengabaikan mental dan mengabaikan badan. Tidak bisa orang hanya mengandalkan badan tanpa mengolah hidup emosinya dan ilmu rohani. Jadi ini satu kesatuan yang ini juga merupakan suatu karunia, suatu mina, suatu talenta yang Tuhan berikan kepada kita semua. Maka di kehidupan kita membutuhkan suatu keseimbangan, ya, suatu cara bagaimana kita harus memperhatikan itu semua, ya. Nah, kita bisa melihat dari bacaan hari ini, bacaan pertama ya berkisah tentang 7 orang anak dan seorang ibu yang dipaksa untuk murtad dari ajaran Yahudi, dan mereka tidak mau, meskipun anak-anak di mata mereka diperlakukan dengan kejam, dibunuh di depan mata ibunya, di depan mata saudara-saudara, tapi mereka mempunyai prinsip hidup yang kuat. Ya, jadi orang berani mengorbankan nyawa hidupnya menjadi martir kalau ada nilai-nilai yang dia pertahankan sebagai kebenaran. Saudara, yakinkah aku dengan gayaku, dengan hidupku sebagai orang Katolik? Yakinkah aku bahwa jalan yang kulalui ini jalan yang paling benar dan kuperjuangkan, ya, dengan sepenuh hati, dengan sekuat hati? Apakah aku memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan? Bahwa di dalam Yesus hidupku adalah segala-galanya. Bahwa dalam Yesus aku mendapatkan keselamatan bukan hanya di dunia, tapi di dunia akhir pun bersama Kristus. Nah, proses seperti ini, keyakinan seperti ini akan bertumbuh berkembang ketika kita berhadapan dengan realitas yang mungkin tidak menarik, yang tidak memikat, yang tidak menyenangkan, tetapi kita perjuangkan sebagai sesuatu yang harus kita jalankan, gitu loh. Jadi keyakinan bahwa jalan ini adalah jalan yang baik dan benar, yang kita perjalankan, kita yakini, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, ya.
Tanpa keyakinan seperti ini maka kita menjadi orang yang mungkin yang uh, apa namanya pelin-pelan, ya, tidak punya keyakinan yang utuh gitu loh. Orang hanya mungkin karisma, keyakinan tertentu, tetapi tidak memberikan warna, tidak memberikan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan, tetapi nilai-nilai keilahian. Ya. Semoga di zaman yang sekarang serba kacau ini dengan tujuan menghalalkan cara, ya harus kita perhitungkan dengan baik. Jadi tujuan menghalalkan cara dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga nilai-nilai ilahi yang dikorbankan. Ya, orang gampang begitu saja mengubah, dan ini tanda-tanda zaman juga. Jadi seperti halnya, ya seperti yang kita lihat di pemilu-pemilu di Amerika juga, orang mengabaikan motivasi, cara untuk mencapai tujuan, supaya yang penting tujuan menghalalkan cara. Dan ini mulai tersebak juga di Indonesia dengan algoritma yang ditanamkan. Yang penting ya tujuan kita tercapai, kita masuk di anggota DPR, lalu mencari cara-cara yang nggak peduli dengan cara baik atau tidak baik, yang penting tujuan tercapai. Dan itu bukan itu. Kita melihat bagaimana Yesus sendiri untuk mencapai tujuan dia harus menderita, dia harus mengalahkan akar dari segala dosa, kematian, dosa. Gitu. Jadi kita bisa melihat ini. Kalau kita bandingkan nilai-nilai Kristus, nilai-nilai duniawi juga, misalnya khotbah di bukit, sabda bahagia, berbahagialah orang yang miskin, ya, untuk mencapai kebahagiaan, gitu. Berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang menderita. Itu semua untuk mencapai sesuatu. Tidak mungkin kita bisa mencapainya tanpa ada pengorbanan. Semoga kita mengolah fisik kita, mental kita, psikis kita, dan rohani kita, supaya kita memiliki keyakinan bahwa di dalam Yesus keselamatan itu terjadi. Dan keyakinan itu menguatkan kita untuk membagikan kepada orang lain. Hanya Kristus yang dapat memberikan keselamatan kepada kita. Semoga hidup Anda, hidup kita memancar keluar. Semakin banyak, semakin luar biasa. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,